Halo Sobat Mantap, berjumpa kembali di Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Bersama saya Sekar yang akan memandu bincang-bincang kita kali ini. Nah, di Oksidasi episode kali ini, kita akan membahas terkait serba-serbi obat kuasi. Tentunya dengan ditemani oleh narasumber kita yaitu Ibu Erni Rahmawati selaku Ketua Tim Kerja Penyusunan Standar Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi. Selamat siang Bu Erni, apa kabar Bu? Sehat ya Bu? Selamat siang Sekar, alhamdulillah kabar saya sehat, demikian juga mudah-mudahan Sekar demikian juga sehat. Nah, sebelumnya terima kasih ya Bu sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di episode kali ini. Nah, seperti yang sebelumnya tadi sudah sampaikan Bu, kita hari ini akan membahas terkait obat kuasi. Nah, topik ini kita angkat kembali nih Bu untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM yang nantinya akan memproduksi obat kuasi. Nah, mungkin sebagai informasi awal nih Bu, sebenarnya obat kuasi itu apa sih Bu? Baik, obat kuasi itu adalah bahan atau sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi yang bersifat non-sistemik atau penggunaannya lokal dan untuk mengatasi keluhan ringan. Sediaannya yang Bapak Ibu dari masyarakat yang sudah tahu biasanya sediaan obat luar seperti balsem, koyo, cairan luar seperti obat kumur, minyak gosok. Kemudian ada juga yang sediaan oral yaitu obat kumur dan film strip. Kemudian beberapa sediaan-sediaan itu juga sekarang makin berkembang menjadi ada beberapa sediaan baru. Baik Bu, tadi Ibu mencontohkan ada minyak gosok atau balsem. Nah, untuk produk tersebut kan juga ada ya Bu untuk di kategori obat bahan alam. Kemudian tadi yang obat kumur tuh Bu, itu kan juga terdapat produk kategori kosmetik yang dengan sediaan tersebut. Nah, jadi apa sih Bu yang membedakan antara obat kuasi dengan produk komoditi lain tersebut Bu? Baik, secara sederhana untuk membedakan obat kuasi dengan produk lain seperti obat bahan alam atau kosmetik, itu kita harus melihat dari beberapa aspek. Misalnya kalau di antara dengan membedakan antara obat kuasi dengan obat bahan alam, biasanya kita melihatnya dari bahan penyusun dan komposisi produknya. Misalnya kalau obat kuasi itu nggak hanya bahan alam tapi juga ada isolat. Nah, itu yang membedakan dengan obat bahan alam. Kalau obat bahan alam, seluruh bahan penyusun komposisi produknya itu dari bahan alam. Contohnya dari allium cepa atau bawang-bawangan, kemudian ada piperis betel folium atau sirih, dan kemudian juga ada citronella oil, VCO dan sebagainya. Nah, kalau obat kuasi, bahan alam itu dikombinasi dengan bahan-bahan sintetik seperti metil salisilat, kampor atau mentol. Sementara kalau kita bicara bedanya antara obat kuasi dengan kosmetik, itu biasanya dipengaruhi oleh bedanya dengan efeknya. Jadi kalau efek dari obat kuasi adalah untuk mengobati keluhan-keluhan ringan, sementara kalau untuk kosmetik hanya bertujuan untuk membersihkan, mewangikan, atau melindungi, memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Seperti itu. Wah, jadi sudah tergambar jelas ya Sobat Mantap terkait obat kuasi ini. Kemudian Ibu, siapa saja Kak Bu yang dapat membuat atau memproduksi obat kuasi? Oke, dari peraturan kita berangkatnya dari peraturan Per BPOM nomor 7 tahun 2023 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat kuasi, maka pelaku usaha yang dapat memproduksi obat kuasi terdiri dari industri farmasi, industri obat tradisional, usaha kecil obat tradisional atau UKOT, usaha mikro obat tradisional atau UMOT, dan industri kosmetik. Wah, menarik nih Bu. Berarti UMKM tadi seperti UKOT, UMOT, ataupun bahkan tadi ada UMKM industri kosmetik ya Bu, itu bisa memproduksi obat kuasi. Nah, kalau untuk UMKM nih Bu, apakah mungkin ada ketentuan khusus Bu? Mungkin misalnya dari perizinan begitu Bu? Ya, pastinya ada perbedaannya. Kalau misalnya UMOT, UKOT itu ada persyaratan khusus. Misalnya kalau UKOT dia harus memiliki sertifikat CPOTB, di mana sertifikat CPOTB-nya diperbolehkan juga untuk sertifikat pemenuhan aspek CPOTB yang bertahap. Sementara kalau untuk UMOT
dia harus memiliki sertifikat CPOTB atau sertifikat pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap untuk tahap 2. Jadi baik UMOT maupun UKOT, kalau dia memiliki sertifikat pemenuhan aspek CPOTB harus yang sudah tahap 2. Dan selain itu dilengkapi juga dengan dokumen self-assessment atau risk management, dan juga ada komitmen dari pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan-persyaratan khususnya mutu dari obat kuasi. Nah, sementara kalau untuk industri kosmetik harus dilengkapi dengan surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama untuk produksi obat kuasi di industri kosmetik, dan itu akan diterbitkan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik. Wah, menarik nih Bu. Kemudian tadi Ibu ada menyampaikan kalau untuk UMOT dan UKOT itu bisa ya Bu untuk melampirkan sertifikat CPOTB-nya yang bertahap. Namun tadi untuk UMOT itu ada minimal ya Bu, minimal tahapnya tahap 2. Nah, apa sih Bu yang membedakan antara sertifikat CPOTB bertahap untuk UMOT dan UKOT? Dan mengapa tadi kalau UMOT itu harus ada minimal tahap 2 Bu? Baik, jadi tahapan-tahapan itu untuk melihat kemampuan dari industri melakukan pemenuhan aspek dari CPOTB-nya. Nah, aspek CPOTB secara bertahap itu kita lihat dari tahap 1. Tahap 1 itu hanya meliputi sanitasi dan higien. Sementara tahap 2 sudah melengkapi dengan dokumentasi dan verifikasi penerapan tahap 1. Nah, untuk UKOT, aspek CPOTB bertahapnya terdiri atas tahap 1 yang tadi sudah disampaikan harus meliputi sanitasi dan higien serta dokumentasi. Tahap 2 meliputi manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, cara penyimpanan, cara pengiriman, serta verifikasi untuk penerapan tahap 1-nya. Dan tahap 3-nya meliputi personalia, bangunan, fasilitas, dan peralatan, serta penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan inspeksi diri, serta verifikasi penerapan tahap 1 dan tahap 2. Jadi untuk UKOT itu sudah mencakup tahap 2-nya dari UMOT. Maka minimal untuk UMOT itu harus memenuhi sertifikat CPOTB yang bertahap minimal tahap 2. Demikian. Baik Bu, mungkin ini masih terkait perizinan ya Bu. Tadi untuk UMOT dan UKOT, tadi selain melampirkan sertifikat CPOTB bertahap, itu juga harus melampirkan dokumen self-assessment dan komitmen ya Bu ya. Nah, sebenarnya dokumen tersebut apakah ada format khusus Bu, dan mengapa sih Bu dokumen tersebut diperlukan? Oke, untuk pemenuhan persyaratan self-assessment itu bisa lihat di lampiran 1 dari peraturannya, yaitu Peraturan Per BPOM nomor 7 tahun 2023. Jadi kalau pelaku usaha ingin membuat surat pernyataan penerapan dari self-assessment-nya itu, maka itu tinggal melihat dari lampiran 1. Kemudian dilengkapi juga dengan surat komitmen. Ini juga dalam rangka untuk pelaku usaha mengawasi produknya agar tidak terjadi kontaminasi silang dan kontaminasi dengan bahan-bahan lain yang diproduksi, karena biasanya adalah industri OT ini juga memproduksi produk-produk obat bahan alam atau obat tradisional. Kemudian untuk kosmetik juga harus ada surat fasilitas persetujuan penggunaan fasilitas bersama. Itu juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan kontaminasi silang terhadap produk-produk kosmetik yang diproduksi di industri kosmetik. Oke. Baik Bu, mungkin untuk perizinan sudah cukup jelas nih Bu. Kemudian lanjut nih Bu, terkait mungkin apakah ada Bu batasan khusus untuk UMKM tersebut? Mungkin dari segi bentuk sediaannya mungkin Bu? Baik, untuk bentuk sediaan juga ada pengaturannya di Per BPOM 7 tahun 2023. Seperti misalnya UMKM kan untuk industri OT ada UKOT dan UMOT. Nah, kalau UKOT dia dapat membuat produk dengan bentuk sediaan obat luar setengah padat, bentuk kon, kemudian cairan obat luar, plester, serbuk oral, dan atau film strip. Sementara untuk UMOT hanya dapat membuat bentuk sediaan cairan obat luar.
Kemudian kalau industri kosmetik, dia hanya dapat membuat produk dengan bentuk sediaan setengah padat, obat luar, cairan obat luar, dan atau serbuk untuk penggunaan luar. Berarti memang ada batasan bentuk sediaan ya Bu untuk para UMKM. Nah, Sobat Mantap, jangan lupa ya untuk diperhatikan dan dicatat yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erni. Selanjutnya nih Bu, tadi Ibu juga menyampaikan untuk produk itu juga harus memenuhi persyaratan mutu. Nah, untuk obat kuasi ini Bu, apakah ada persyaratan mutu yang harus dipenuhi Bu? Ya, sesuai di peraturan Per BPOM nomor 7 tahun 2023, persyaratan mutu itu ada diatur di lampiran 4 terkait bentuk-bentuk sediaannya. Nah, misalnya bentuk sediaan cairan luar, minyak gosok, maka organoleptis itu menjadi pengamatan yang utama, seperti pengamatan untuk bentuknya, bau, warna, dan selain itu juga diuji terhadap volume terpindahkan dan juga cemaran mikroba. Nah, untuk setengah padat seperti balsem, salep, nah itu juga ada pengujian untuk organoleptis dan cemaran mikroba. Selain itu, untuk produk obat kuasi yang mengandung bahan sintetik seperti metisalisilat, kampor, mentol, maka itu harus diuji tidak hanya kualitatif tapi juga kuantitatif dan sesuai dengan bentuk sediaannya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait persyaratan keamanan dan mutu produk jadi obat kuasi dapat dilihat lebih jelasnya di lampiran 4 di Per BPOM 7 tahun 2023. Berarti untuk peraturan BPOM nomor 7 tahun 2003 itu memang untuk khusus ketentuan terkait obat kuasi ya Bu ya? Ya, benar sekali. Jadi obat kuasi ini peraturannya nggak banyak dan ini satu-satunya peraturan yang mencakup tidak hanya registrasi tapi juga persyaratan keamanan dan mutu dan juga hal-hal yang terkait pengawasan dari produk obat kuasi. Jadi kalau di peraturannya ada bagian-bagian lampiran-lampiran sebagai penjelasan, seperti di lampiran 1 tadi sudah disampaikan ada lampiran terkait format self-assessment. Kemudian di lampiran 2 ada informasi terkait positive list dari bahan dan komposisi yang dapat digunakan di obat kuasi. Kemudian di lampiran 6 itu ada pengaturan positive list untuk klaim yang diizinkan digunakan dalam klaim produk obat kuasi. Kemudian untuk penandaan itu ada di lampiran 5 dan yang lain-lainnya dijelaskan di batang tubuh dan lampiran. Jadi memang peraturan tersebut memang lengkap ya Bu untuk obat kuasi ini. Kemudian Bu, tadi Ibu menyampaikan ada lampiran untuk positive list ya Bu, positive list bahan aktif yang digunakan dalam obat kuasi. Nah, misalnya nih Bu, ada pelaku usaha ingin mendaftarkan produk obat kuasi, namun bahan aktifnya itu belum tercantum Bu di lampiran tersebut. Nah, itu apakah diperbolehkan Bu, ataukah ada mekanismenya seperti apa Bu? Ya, baik. Untuk bahan aktif obat kuasi yang baru yang belum pernah digunakan dalam produk yang terdaftar di Badan POM, biasanya kita melihatnya di database-nya sistem ASROD-nya Direktorat Registrasi. Nah, kalau dicek di situ belum ada, maka bisa melakukan pengkajian bahan aktif baru obat kuasi di Direktorat Standarisasi, dan permohonan kajian tersebut dapat melalui subsite Direktorat Standar yang sekarang mungkin nanti bisa menjelaskan untuk subsite-nya. Kemudian dengan melampirkan data-data dukung terkait permohonan pengkajian, baik itu terkait data dukung keamanan, khasiat, manfaat, dan mutunya. Jadi sobat OTSK bisa melihatnya di subset Direktorat Standarisasi. Baik, berarti itu termasuk bahan baru yang nanti harus diajukan kajian dulu ke Direktorat Standarisasi ya Bu? Ya, benar. Nanti untuk tata cara pengajuannya nanti bisa dilihat di subsite standarisasi, yaitu standar-otskk.pom.go.id. Nah, Sobat Mantap,
Dia terasa nih, kita sudah hampir di penghujung oksidasi episode kali ini. Banyak sekali penjelasan yang sangat informatif yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Erni. Nah, dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa UMKM berupa UMOT, UKOT, atau bahkan industri kosmetik itu bisa untuk memproduksi obat kuasi asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuannya itu nanti bisa merujuk ke Peraturan BPOM nomor 7 tahun 2023 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat kuasi. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih Bu, Ibu mungkin ada pesan-pesan khusus nih Bu untuk para sobat mantap? Baik, secara umum untuk sobat-sobat mantap, jadilah konsumen yang cerdas dengan selalu melakukan cek klik sebelum membeli atau menggunakan produk obat kuasi. Nah, yang pertama dilihat adalah cek kemasan. Pastikan kemasan produk dalam keadaan baik, tidak rusak, bocor, atau penyok. Kemudian cek label dengan membaca informasi yang tercantum pada label produk dengan cermat. Gunakan produk sesuai petunjuk penggunaannya. Kemudian cek izin edar. Pastikan produk memiliki nomor izin edar dari BPOM. Contohnya untuk obat kuasi diawali nomor izin edarnya dengan huruf Q. QD untuk produk kuasi dalam negeri, QL untuk kuasi lisensi, dan untuk yang impor QI. Nah, kemudian untuk selalu mencek batas kedaluarsanya dengan memeriksa tanggal kedaluarsa produk sebelum menggunakan. Oke Bu, nah terima kasih ya Bu sudah menemani bincang-bincang kita kali ini, dan terima kasih juga Bu atas informasi yang Ibu sampaikan, sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah sobat mantap, itu tadi oksidasi episode kita kali ini. Semoga informasi yang sudah disampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semua, khususnya terkait obat kuasi. Saya Sekar, pamit undur diri, nantikan oksidasi episode berikutnya.